Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pendengar podcast gua. Dan perkenalkan, nama gua Adnan Nasrullah. Di podcast kali ini gua akan membahas sebuah topik yang berasal dari isi buku, yaitu buku Danah Boyd yang judulnya It's Complicated. Nah, dalam bukunya si Danah Boyd ini, inti dari bukunya itu dia membahas mengenai kehidupan sosial remaja berjejaring online. Artinya, alasan apa seorang remaja itu menggunakan internet atau beronline lah istilahnya gitu. Nah, salah satu topik yang akan gue bahas dari subbabnya dari bukunya Danah Boyd ini yaitu tentang identity. Why do teens seem strange online? Yang artinya, mengapa seorang remaja itu lebih banyak beronline atau lebih banyak menggunakan internet gitu. Alasan mereka tuh ngapain sih sebetulnya seorang remaja itu, khususnya zaman sekarang ya di industri 4.0 ini, mereka lebih menggunakan waktunya itu untuk beronline, menggunakan waktunya itu untuk menggunakan internet gitu. Nah, di depan gua sekarang udah ada dua narasumber. Silakan diperkenalkan. Yo, selamat siang. Nama saya Fauzan Fala dan kenalin, nama saya Muhammad Ilham. Ya, gue sengaja undang mereka berdua karena memang sebetulnya mereka adalah temen gua, temen satu alumni, satu angkatan waktu dulu SMK, dan udah pasti karena mereka masih remaja dan sangat berkaitan dengan topik yang akan gue bahas di sini, yaitu tentang kehidupan sosial remaja tentunya. Ya, dari pertanyaan pertama nih yang akan gue tanyakan. Menurut kalian nih, apa sih itu online gitu? Coba mulai dari Fauzan dulu boleh? Kalau online tuh menurut gua tuh kayak aktivitas di dunia maya begitu. Kayak bisa buat menjalin informasi, mendapat tukar-tukar informasi, saling berkaitan di atau sosial media gitu. Oh iya, berarti istilahnya kita kayak berinteraksi lah ya, berinteraksi dengan orang-orang di luar sana menggunakan internet gitu ya. Kalau menurut Ilham gimana? Ya, kalau menurut gue sih online itu ya kita bisa melakukan banyak hal dengan internet gitu. Mulai dari kita bisa mendapatkan informasi, mencari pengetahuan baru, mendapatkan teman, terus juga mencari hiburan pun yang receh-receh ada gitu, bisa gitu. Iya. Ya betul. Intinya ya tempat untuk memuaskan diri gitu, entah untuk pengetahuan dari segi pengetahuan atau hanya sekadar hiburan gitu. Oke. Ya gitulah. Sebenarnya kalau ngomongin online mah definisinya banyak ya. Iya, betul. Banyak sekali. Mulai dari apa itu internet, apa itu sosial media segala macam ya kan. Iya. Website dan blog segala macam gitu kan. Iya. Nah, tapi yang pengen gue tanya ini, zaman sekarang kan 2020 ini gitu kan. Itu kenapa sih remaja di saat sekarang ini kok lebih banyak suka online daripada bersosial di dunia nyata gitu? Kalau menurut Fauzan gimana? Kalau menurut gua sih ya pasti di sekarang mah harus online gitu kan. Dari belanja online segala macam itu udah sangatlah praktis kan ya. Jadi kalau sekarang nih orang kalau nggak online berarti udah kudet itu namanya. Oke. Iyalah, ya menurut gue ya online itu udah tidak lepas dari zaman sekarang udah. Karena emang mengikuti perkembangan zaman aja gitu. Iya. Kalau menurut Ilham ya tadi mungkin sedikit aja ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ya orang-orang sekarang udah mulai online, maksudnya gimana ya? Kalau buat remaja sendiri mungkin ajang untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Jadi supaya dilihat orang banyak gitu. Terus juga ada juga yang menggunakan
media sosial itu sebagai untuk memperkenalkan kreativitasnya, ada juga yang mungkin untuk sekadar pamer doang, ataupun ya untuk mencari hiburan gitu dari mungkin kesibukan harinya tuh, setiap harinya tuh penat gitu, akhirnya dia mencari hiburan gitu di beberapa media sosial gitu. Nah tapi kan ya oke, terus ya nggak bisa, emang zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya online gitu. Jadi kayak ya mengikuti perkembangan zaman, jadi zaman semakin maju, bahkan kayak uang kertas pun sekarang udah apa ini kan, maksudnya pembayaran udah digital online semua. Online semua Ya, udah itu sih. Nah tapi ada yang pengen gue tanya ini dari lo berdua gitu kan. Kan kata lo berdua tadi bahwa hampir semua orang, terlebihnya khususnya seorang remaja itu lebih menghabiskan waktunya mereka untuk online gitu. Nah tapi apakah benar-benar seluruh waktunya mereka tuh dihabiskan untuk online gitu kan? Kayak misalkan contohnya sekolah deh, sekolah kan dia aktivitas yang memang gak online gitu loh. Itu benar-benar offline gitu kan, bertatap muka dengan seorang guru, seorang teman dan lain-lain. Terus mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah misalnya gitu kan. Itu kan aktivitas yang offline gitu, yang tidak menggunakan internet gitu kan. Yang tidak menggunakan, sama sekali tidak menggunakan gadget ataupun laptop ataupun sebuah komputer segala macam, yang gak pakai mesin lah istilahnya. Nah itu kalau menurut lo berdua tuh gimana tuh? Jadi yang sebenarnya kita tuh anggap seorang remaja itu online terus gitu, padahal tuh enggak gitu. Ada beberapa aktivitas dia yang sebetulnya tuh enggak online gitu. Secara offline dia melakukan aktivitasnya gitu maksud gua. Nah itu menurut kalian tuh gimana tuh? Menurut gue sih kalau harus seimbang sih antara kehidupan nyata sama kehidupan maya gitu. Jangan kayak terlalu sibuk sama kehidupan maya sampai kita lupa gitu sama kehidupan nyatanya, kita jadi terlalu bermain-main dengan media sosial gitu, terus sampai jangan sampai kurang interaksi juga dah sama orang gitu maksudnya. Oh iya. Jadi jangan sampai karena keseringan online ini kita jadi lupa bagaimana caranya menegur sapa dengan tetangga, bagaimana caranya berbicara dengan orang. Maksudnya jangan sampai menghilangkan kultur Indonesia gitu kan, kita kan orangnya ramah tamah gitu kan. Jangan sampai ya dengan online ini kita jadi jauh dengan tetangga sendiri gitu. Iya. Itu sih. Gue setuju sih sama pendapat Ilham gitu kan, dia bagus. Kalau menurut tuh gimana? Kalau menurut gue sih emang kalau online itu ada sisi negatifnya juga, karena kan kita kan sebagai manusia juga harus berinteraksi sosial kan, antara mau tetangga, mau saudara. Jadi itu kalau kita hanya memikirkan ya sesuatu yang online saja kan, itu kan juga silaturahmi juga kurang baik gitu loh. Karena kan kita kan hidup nggak online aja, harus ada kalanya kita harus seimbang untuk bener tadi Mas Ilham bilang, ya kita harus inilah bersosialisasi lah, jangan sampai kita dianggap antisosial bagi kayak tetangga-tetangga kita, kayak nggak pernah keluar gitu ya, karena sibuk aja sama dunia online-nya dia, kayak misalkan main game atau main sosmednya dia sendiri, jadi kayak orang sibuk di dunia sendiri itu tidak baik juga menurut saya. Nah iya, apalagi di era pandemi sekarang ini gitu kan. Nah iya tuh. Gue lihat di media sosial banyak banget orang yang kayak bikin donasi untuk orang yang mungkin sedang di era pandemi ini kan, banyak yang kena PHK gitu segala macam kan. Iya, benar-benar. Kalau gue menekankan, lu maksudnya boleh donasi untuk ke orang banyak, cuma jangan sampai tetangga lu sendiri kelaparan gitu. Maksudnya sebelum kita donasi membantu yang jauh gitu, yang kita harus perhatiin dulu yang deket nih gitu. Jangan cuma kayak donasi nanti disebarin ke medsos hanya untuk ajang kalau ini gue udah donasi loh gitu. Maksudnya biar jangan hanya gimana ya pokoknya boleh boleh donasi, tapi jangan sampai lupa sama tetangga sendiri yang lebih dekat gitu. Iya. Artinya dahulukan dulu yang terdekat lah ya. Iya. Cuman ya oke, kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue sih tambahan aja dari Ilham memang benar, karena tangga ini juga kan orang terdekat dari kita tuh emang harus dibantu terdekat dulu.
Baru kalau kita emang posisinya di tetangga kita sudah inilah apa namanya, ibaratkannya itu sudah terbantu oleh sekarang kan COVID begini kan susah kan, bantuan-bantuan juga kadang-kadang kan kurang kan dari pemerintah juga, kadang-kadang sampai atau enggak kan gitu kan. Kita kan sebagai kalau misalkan kita emang mampu, tolong bantu buat tetangga-tetangganya dulu. Baru kalau misalkan emang tetangganya sudah terbantu, bolehlah kita nyari dana lain dari misalkan dari online donasi lewat sosmed atau segala macam, itu informasinya buat dibantu sama orang yang lebih membutuhkan kita juga. Ya, oke. Nah, tapi gue kadang jujur bingung nih. Gimana caranya orang buat nyari sumber yang kayak tadi kan donasi itu segala macam itu benar-benar akurat gitu. Artinya orang itu kadang gak mikir dulu nih kalau misalnya dia mau nyumbang nih ke donasi gitu kan misalnya. Dia gak mikir dulu bahwa itu benar-benar sumbernya akurat atau enggak gitu kan. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, cara supaya kita bisa nyari sumber yang akurat tuh gimana sih gitu kan? Dari para bantuan dan donasi itu yang menyebar secara online gitu. Kalau dari lu Jan gimana? Kalau gua sih taunya di lembaga-lembaga itu ada sekarang kan, ada lembaga dari online itu kayak kitabisa.com atau ACT, itu kan lembaga resmi dari pemerintah, dari apa namanya? Nggak dari pemerintah juga sih. Jadi itu ada lembaga resmi yang sudah sah dari pemerintah juga, itu juga banyak pendukungnya juga. Mau dari di iklan dari sosmed segala macam itu sudah ada juga. Terus dia itu juga mengeluarkan dana dari bantuan itu juga secara transparan gitu loh. Kayak misalkan gua ini apa namanya donasi ke salah satu platform tersebut. Iya. Itu nanti ada tanda terimanya. Oke. Lalu nanti si apa namanya pendonasi yang minta itu nanti ada riwayat itunya, ada riwayat dia itu telah mengeluarkan biaya sekian untuk apa. Jadi tuh di situ ada informasi-informasi donasinya itu untuk apa gitu kan. Lengkap dengan biasanya alamatnya segala macam, siapa yang posting juga. Biasanya kan udah ada di situ. Gitu. Terrecord semua gitu ya. Terrecord secara transparan sih. Kalau percaya aja. Oke. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya kayak kita beli baju online aja lah, beli barang online. Jadi kalau misalnya udah banyak yang ngulas ya berarti kemungkinan itu terpercaya gitu. Kalau kayak tadi Mas Anang bilang kan, Mas Wajan bilang kitabisa.com ya, kita tahu lah kitabisa.com itu apa gitu kan. Ya, jadi ya percaya udah. Semua orang akan lebih dominan percaya daripada nggak percaya. Iya betul. Nah terus kan tadi kita ngomongin soal eksistensi ya, sampai tadi lo ya Jan yang ngomongin lo ya soal eksistensi gitu. Kadang juga orang juga ngebantu di kayak gitu juga buat eksistensi loh, iya nggak sih? Kalau menurut lo berdua tuh setuju nggak sih kalau misalkan lo kayak misalkan setidaknya lo kayak ini deh, lo ngebantu apa terus lo selfie segala macem di saat lo ngebantu di TKP atau di lapangan, itu termasuk eksistensi nggak? Kalau menurut gua sih ya kembali ke niat orangnya sih. Maksudnya kalaupun kita bilang dia cuma buat eksis doang, kita juga nggak tahu niat dia bener atau enggak gitu kan. Kayak misalkan buat naikin followers gitu ya. Cuma dari segi positifnya kita mungkin berpikir positif aja kali ya. Bisa. Dengan dia kayak begitu mungkin banyak orang yang juga jadi terinspirasi gitu. Gue maksudnya mungkin kayak dia terinspirasi untuk ngebantu sesama juga gitu. Positifnya itu gitu. Terlepas dari niat dia sebenarnya untuk cuma ajang pamer atau eksistensi doang, kita nggak tahu lah. Cuma mungkin kita berpikir positif aja, mungkin dengan seperti itu kan bisa aja ada orang yang jadi terinspirasi dari kegiatan amal dia dan orang tersebut jadi tercontoh ya. Iya, jadi kita mikir positifnya aja gitu kan. Iya gitu sih. Kalau lu gimana Jan? Sama sih menurut gua kayak itu juga. Emang kalau pikiran orang kan mau eksis atau enggak kan kembali kepada masing-masing kan. Kalau kita juga ambil positifnya aja. Orang ini apa namanya nge-record bantu gitu. Kita juga motivasi kita juga buat membantu orang juga. Jadi itu dia tuh
sebagai kita dia eksis juga, dia juga berniat untuk mengajak orang gitu untuk membantu gitu loh. Jadi terlepas dari dia sendiri, niat dia sendiri sih. Nah, ngomongin bantuan nih, gue jadi teringat, lo pasti berdua pasti tahu lah yang masalah YouTuber prank sampah ya kan. Ingat kan? Nah, itu menurut gue nggak panjang lebar, gue cuma mau tanya menurut lo berdua gimana, dari Ilham dulu tentang dia. Kalau menurut gue ya itu gimana ya? Abis Itu parah sih, maksudnya situasi kan lagi pandemi masalah sembako makanan itu lagi sensitif banget ya. Benar. Nah sama dia tuh dijadiin prank gitu, jadi kayak orang kan dikasih sembako, orang itu nggak bakal mikir, oh gue bakal di prank, dia nggak kepikiran gitu, dia pasti mikir, aduh gue lagi lapar nih, kebetulan ada yang ngasih gitu, pas dibuka kan, wah zong gitu kan, iya pasti kan jadi, ya jangan, maksudnya kita manusia punya akal, punya pikiran, kita bisa lebih memikirkan konten yang baik gitu, nggak usah bikin sensasi kayak gitu, keterlaluan sih. Terus dia bilangnya kan alibinya apa, ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang keluar saat PSBB, tapi nggak kayak gitu juga. Dia sendiri keluar gitu. Iya, kan? dia sendiri keluar. Kalau nggak salah semobil dia juga ya. Iya, dua orang iya. ya. Udah semobil lagi. Kata dia itu teguran buat yang keluar saat PSBB. Jangan kayak gitu tegurnya. Jangan kayak gitu juga, ini masalah makanan sembako tuh lagi sensitif gitu. Banyak orang yang di luar sana untuk makan aja susah, terus ada yang kena PHK segala macam. Pokoknya lagi sensitif lah, jangan sampai ngelukain perasaan dengan cara seperti itulah pokoknya gitu. Kalau menurut lo gimana, Jan? Menurut gue sih sama kayak Mas Ilham, cuman gue tuh dari segi konten-konten YouTube atau itu gue lebih benci prank juga sih. Karena menurut gue tuh prank itu nggak ada manfaatnya sih. Walaupun terlepas dari buat lucu-lucuan juga emang YouTube itu juga emang buat prank aja gitu loh. Lebih baik kan nge-share ilmu-ilmu yang bermanfaat juga, itu kan juga lebih buat membantu ilmu kayak di Indonesia juga tuh mengedukasi Indonesia. Ya, mengedukasi itu loh. Cuman kalau prank itu gue kurang suka sih. Konten prank lah ya. Iya, walaupun terlepas dia lucu-lucuan atau emang karena yang sampah itu juga kurang suka loh. Kalau itu mah nggak suka, malahan kalau yang sampah-sampah itu ngeselin itu. udah kelewatan lah ya. Iya, kelewatan itu. Kalau nggak salah dulunya yang ada yang kabar yang dulu kita sempat bahas juga yang prank ojol itu juga. Wah itu mah. Jadi kayak maksudnya kayak istilahnya sebelumnya kan di prank ojol itu kan. Iya. Jadi kayak sekarang tuh kayak naik lagi gitu. Nah levelnya lebih parah lagi gitu kan. Maksudnya apakah nanti selanjutnya akan lebih parah dari prank sampahnya itu kita nggak akan tahu gitu kan. Maksudnya tingkat keparahan prank itu nggak akan bisa kita ukur gitu. Ya, tapi gimana ya? Kita masih bisa memikirkan konten yang lebih baik gitu, nggak usah. Bisa nggak sih bikin konten yang nggak ngerugiin orang lain gitu? Tapi kan gini, kalau misalkan kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sendiri konten itu kan artinya karya. Iya. Karya itu kan artinya siapapun orangnya dia boleh dong membuat itu, membuat sebuah konten atau membuat sebuah karya gitu kan. Nah, membuat karya itu kan nggak harus diatur bebas gitu. Iya. Betul. Nah, gimana nih kalau misalkan lo berdua nggak suka prank, tapi kan orang kan nggak bisa diatur. Nah ya betul. Itu gimana? Kalau menurut gue sih ya tergantung diri lo sendiri juga. Kalau menurut gue memang gue kan nggak suka, tapi kan secara personal nggak suka ya? Nggak terlalu suka. Oke. Tapi kan yang lain-lain kan walaupun kita ngedukasi, wah prank nggak seneng. Ada kan orang kan punya pikiran sendiri kan ya. Iya. Ada yang suka prank itu karena lucu aja, ada yang gimana gitu kan. Kalau menurut gue sih balik pada dia yang nonton aja suka atau tidaknya gitu. Iya benar juga sih, maksudnya dia juga videonya naik juga berkat penonton juga gitu kan, berkat viewer juga. Kalau lu gimana? Kalau gue ada di tengah-tengah sih antara nggak suka sama suka. Jadi ini menarik. Nggak suka, maksudnya kalau gue nonton YouTube, di YouTube juga gue nggak nontonin prank juga. Cuma waktu itu gue pernah nemu channel prank gitu, namanya sebut gak nih? Nggak apa-apa. Lewane TV kalau nggak salah, ya. Jadi dia tuh pranknya tuh bukan prank nggak ngejail, cuma kreatif gitu. Jadi kayak
orang lagi jalan, terus dia lagi jalan, dia kayak punya kekuatan telekinesis gitu, yang bisa mindahin benda gitu. Jadi dia ada orang jalan, terus dia lagi jalan papasan gitu, terus di tengah-tengah tuh ada kayak botol aqua, nanti dia tiba-tiba gituin tangan, terus botol aquanya terbang gitu. Jadi itu menurut gua, gitu ya. Iya, pranknya tuh kreatif lah gitu, terus juga nggak terlalu ngisengin orang banget gitu. Terus juga ada saat ada yang kayak prank dia nelpon orang, terus dia kayak sok-sok jadi orang kaya gitu. Itu rumah apa? Mau bilang itu jual aja, jual. Jadi orang yang denger, jadi orang yang sebelahnya yang denger kayak ini apaan sih orang gitu. Jadi lucu gitu, maksudnya nggak ngerugiin banget gitu. Kalau kayak prank sama kan, wah itu mah istilahnya jahil lah ya. Iya, maksudnya jahil gimana? Kalau pengen bikin prank pun ya kita harus banyak ini juga sih, banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Bahkan kayak Brandon Ken ya, prankster yang termasuk lama di Indonesia aja udah pindah ke game. Pindah haluan ya? Iya, udah pindah game dia sekarang, jadi udah malas bikin prank ya. Intinya kalau gue sih berada di tengah-tengah selama ya kayak Lemon the TV gitu, pranknya kreatif ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau kayak sampai merugikan kayak prank ojol gitu, orang ojol udah sampai nangis gitu segala macam, itu nggak setuju lah ya. Iya. Berarti Ilham itu lebih cenderung netral lah ya. Iya. Tergantung kondisi, maksudnya videonya itu kayak gimana. Iya, terus gitu. juga tadi yang kayak lu bilang kan, karya itu kan bebas ya. Iya. Ya harapannya sih walaupun kita bebas untuk membuat apa aja, terus juga di YouTube ya nggak diatur banget gitu, tapi kan harapannya jangan sampai kita lupa sama norma-norma yang ada di Indonesia gitu. Jangan sampai melanggar norma-norma kalau pengen bikin apa-apa juga gitu. Intinya sih gitu sih. Oke. Ini menarik nih jawabannya Ilham dan Fauzan nih. Oke. Terus kita lepas dari YouTube nih, kan kita udah bahas YouTube aja. Kita balik lagi ke sosial media yang bersifat bisa lebih membuat diri kita tuh eksis gitu kan. Nah, lu pernah kayak ngerasa nggak sih kayak, oh nih si A nih dia beda orangnya ketika dia ketemu sama di sosial media gitu. Kayak misalkan contoh misalkan si A nih kalau gue lihat nih dia beda nih kalau gue lihat, tapi kalau di IG wah luar biasa gitu loh. Entah dia jadi seorang yang ya orang yang eksistensi yang segala macam gitu dengan segala rupa macamnya, caranya dia lah gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih pernah sih punya temen yang kayak di media sosial waktu itu masih main Facebook tuh, temen SMP. Oh, Facebook. Jadi dia kalau main Facebook tuh komentarnya tuh ngalir aja gitu, banyak omong. Padahal kalau ketemu aslinya diem gitu, pendiam, diam aja. Gue nggak tahu sih bagaimana. Cuma mungkin ya dengan cara media sosial dia bisa lebih mengekspresikan dirinya gitu, ketimbang mungkin dia emang orangnya kayak gitu kali ya. Jadi kalau ketemu langsung pendiam, cuma kalau lewat media sosial dia banyak omong atau segala macam. Mungkin dengan media sosial mungkin tempat dia untuk mengekspresikan diri gitu. Mungkin dia masih agak malu-malu kalau untuk dirinya nyata gitu. Kalau menurut lu ada hubungannya sama introvert nggak sih, ekstrovert gitu? Ada nggak? Kalau masalah yang tadi barusan. Mungkin juga dia nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu juga. Tapi dia kalau dibilang introvert juga enggak juga sih, maksudnya kalau diajak maksudnya enggak terlalu menyendiri banget lah gitu, cuma pendiam aja gitu. Cuman perbedaannya ketika dia di sosial media tuh kayak berani gitu. Kalau di dia berani di media sosial gitu. Iya, di media sosial tuh banyak ngomong, pokoknya kalau ketemu langsung tuh pendiam gitu. Itu aja sih. Kalau gue pernah punya temen yang kayak gitu sih. Oke. Kalau lo Jan, lo pernah nggak Jan nemuin Jan? Wah, ya lumayan banyak. Waduh. Gimana nih? Ini seru nih kayaknya. Kayak misalkan di sosmed ya benar buat mengekspresikan diri kan ya. Ketika dia berani lah untuk mengungkapkan sesuatu kalau di sosmed itu tetap aja kadang-kadang kalau kita ketemu langsung beda gitu orang. Kayak dia pendiam aja kadang-kadang kan emang kadang-kadang orangnya aktif juga. Kayak misalkan temen gue dia aktif di sosial media bikin status bikin ini, tapi tetap emang orangnya aktif sih. Oh ya, ada yang istilahnya aslinya di dunia nyata aktif, di sosial media juga aktif. Iya, itu kayak emang orangnya benar-benar aktif gitu. Ada yang kayak misalkan di sosmed emang bener tadi kata Mas Ilham, dia tuh mengekspresikannya di Facebook atau di mana itu kan karena dia menurut dia tuh kayak lebih aman gitu. Dia kan lebih nyaman juga. Lebih nyaman juga.
kadang-kadang setiap orang baru kenal ketemu kan kadang-kadang ketemu gitu, kadang-kadang kayak merasa takut gitu lah, atau merasa dirinya itu kayak belum kenal banget gitu kan. Cuman kan kalau di sosmed dia kan lebih aman gitu kan, untuk ekspresi itu lebih mau kenal sama siapa aja atau gimana kan random lah kan ya. Iya bener, apalagi komen atau enggak gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya, kayaknya kalau kita tiba-tiba negor orang di jalan kayaknya kesannya gimana gitu. Iya sih. Cuma kalau di media sosial kayaknya ya biasa aja gitu. Tos aja. Iya. Mau komen apapun. Setelah ada orang di jalan sendirian kita tegur, kayaknya kesannya gimana gitu. Cuma kalau di media sosial kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah menariknya, kalau yang pernah gue tahu ya, gue pernah nonton YouTuber itu dia Jerome, lu tau Jerome gak? Jerome enggak, gue kurang tahu. Jerome Pauline. Dia pernah cerita katanya kalau di Jepang justru orang-orangnya tuh pada gimana ya? Dia bikin kayak Instagram, Facebook, itu yang follow dia tuh yang kenal aja gitu. Jadi kalau Indonesia kan banyak-banyakan follower segala macam. Kalau dia tuh nggak mau di follow sama orang asing gitu, di Jepang. Orang-orang Jepang gitu. Jadi kayak ya yang benar-benar privat banget, privasi banget gitu. Sosial media tuh mereka anggap berarti sebuah privasi malah. Iya, ya. jadi nggak cuma di kehidupan nyata, di media sosial pun yang mereka mau di follow sama orang yang mereka kenal aja gitu. Oke. Menariknya itu tuh di Jepang tuh kayak gitu. Dan di Indonesia ya keadaannya ya seperti itulah, seperti inilah. Terbukti sih gue waktu itu nemu penyanyi Jepang tuh Ikimonogakari. Dia tuh gimana ya, semua orang mungkin kalau nonton Naruto pasti tahu lah lagu Bluebird kan. Si Alala tahu kan. Nah itu dia yang nyanyi. Gue liat di Instagramnya juga followernya cuma ratusan ribu ya. Padahal dia istilahnya udah internasional lah gitu. Iya, udah internasional banget gitu. Siapa sih yang nggak tahu Naruto kan gitu. Siapa sih nggak tahu lagu Bluebird gitu, si Alala. Nah, sosial media kan pasti kan eksistensi yang barusan kita bahas kan soal eksistensi ya. Itu kalau menurut lu berdua tuh yang kita bahas barusan itu kan ada sisi negatif sama positif. Iya. Nah, tapi kalau menurut lu berdua nih, sebuah eksistensi itu penting gak sih? Dari lu dulu Jan, boleh. Kalau menurut gue sih penting sih kayak. Pentingnya gimana? Kayak misalkan kita punya jualan online juga gitu. Itu kan eksistensi harus penting dong. Oh iya. Karena buat mengenalkan produk-produk kita gitu ke masyarakat luas. Itu juga penting sekali kalau menurut gua. Brand. Ya, juga gitu. Itu aja sih. Kalau lu tuh? Kalau gua sendiri sejauh ini punya Instagram itu. Nah iya, buat lu deh. Kalau gua itu buat apa gitu? Kalau gue tuh orangnya gimana ya, gue art banget lah pokoknya. Gue suka menggambar, gue suka bikin video, gue suka ini gue suka nih. Nah ya Instagram itu buat ajang gue buat menampilkan kreativitas gue dalam bidang itu gitu. Media lah ya, buat media gue untuk betul. Sebelum gue di Instagram, gue dulu sering banget yang share di Facebook, tapi sekarang gue udah jarang banget di Facebook sih. Terus juga di Instagram, gue kan orangnya suka olahraga ya. Gue juga kadang suka nge-share foto olahraga, video olahraga ya, dengan harapan gue aja sih. Harapan ya siapa tahu ada yang ngeliat terus orang jadi kayak terinspirasi, oh iya juga ya, gue mungkin harus olahraga juga gitu biar sehat gitu. Cuma kan ya follower gue masih dikit gitu. Betul, gue juga setuju tuh. Gue juga punya blog kan. Ini nih. Nah, gue tuh fungsinya blog itu emang karena buat dokumentasi sendiri juga. Gue juga buat bisa apa yang gue tahu tuh bermanfaat buat orang lain. Itu tujuan gue juga buat mengedukasi orang juga yang belum tahu gitu loh tentang ini. Makanya gue suka nulis blog juga karena itu juga sih, karena membangun eksistensi juga biar blog gue juga terkenal. Gitu. Istilahnya menaikkan nama lah ya. Memunculkan nama di dunia maya. Tadi gimana? Lo mau nambahin nama baru? Nah, gue mungkin cerita sedikit tentang gue. Gak apa. Jadi uniknya blog itu menarik banget sih menurut gue. Gue sebelum ke YouTube itu gue ngeblog. Jadi awalnya gue tuh tertarik aja gue dengan blog gitu kan ya.
Jadi gue baca-bacain blog orang, wah kayaknya seru nih kalau punya blog sendiri cerita tentang gue, tentang keunikan gue, itu seru banget sih. Dan lucunya sih, gue tuh tipikal orang yang dulu tuh waktu SD, waktu SMP tuh kan biasa kalau kita punya pasti disuruh ada tugas, kalau misalnya setelah liburan disuruh tugas ngarang gitu kan ya. Oh iya, bahasa Indonesia tuh. Iya, gue tipikal orang yang susah Bahasa banget Indonesia. namanya ngarang gitu. Gue liat teman semeja gue, dia udah 1 lembar dong, dia kata gue, Lu masih berapa baris? iya maksudnya dia cerita cerita Iya. apaan aja dia gitu. Gue masih mikir, gue ngapain aja ya, gue nulis apa ya. Dan uniknya blog itu merubah gue menjadi seseorang yang bisa menulis apapun gitu. Bahkan di blog gue sekarang udah ada hampir 500-an tulisan lah. Gue nggak nyangka gue tadinya orangnya nggak bisa ngarang sama sekali, gue bisa nulis sebanyak ini kok. Jadi berubah gitu ya? Jadi kalau menurut gue sih, orang yang suka menulis pasti dia suka baca sih. Oke. Karena dari suka baca, dia jadi kayak punya pemikiran-pemikiran sendiri yang nantinya dia pengen tuangkan lewat tulisan gitu, entah di media sosial kayak Twitter ataupun Instagram ataupun blog itu sendiri. Kalau menurut gue gitu sih, soalnya penulis itu terkait erat banget sama yang namanya membaca gitu. Jadi dengan membaca kita punya pemikiran, gagasan yang pengen kita sampaikan pastinya gitu. Satu quote dari Ilham, catat. Dan itu gue tamunya dari Firsa Besari. Gue pernah nonton Firsa Besari. Alasan dia untuk membuat buku. Oke. Alasan dia. Tapi bukannya alasannya membuat buku itu kayak cuman mau ini ya, maksudnya berbagi pengalaman dia aja atau enggak? Kalau dia sih waktu itu orangnya nggak suka baca. Oh. Cuma dia sempat punya temen yang apa-apa bawa buku. Akhirnya dia kayak penasaran gitu. Akhirnya ngebaca buku-bukunya gitu. Akhirnya dia Ketularan lah ya Iya. istilahnya. Nah, dari situ dia semakin banyak membaca, semakin banyak yang pengen dia tulis gitu. Nah, Jadi akhirnya buku gitu. Jadi gitu, jangan lupa baca buku di era digital ini. Nah, betul. Gue juga lebih suka kalau misalkan ada tutorial itu lebih suka baca sih daripada video ya. video. Soalnya baca itu juga wawasannya luas juga. Hanya kalau video kan kadang-kadang kurang tuh, sepotong-sepotong, kadang-kadang dipotong, dikat. Belum lagi kalau speednya kenceng tuh. Wah, itu susah diikutin. Mendingan gue baca. Iya. Oke. Kan tadi kita udah ngomongin dari awal masalah online dari internet, terus sosial media, terus YouTube segala macam sampai nulis di blog gitu kan. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi nih, apakah online sebatas itu gitu? Maksudnya kan kita tahu nih sekarang orang ada yang namanya game online lah. Sekarang udah rame gitu kan game online. Nah, menurut lo berdua nih, apakah orang yang sedang bermain game online atau remaja lah ya, yang lagi main game online itu termasuk ke dalam aktivitas mereka beronline? Menurut lo gimana, Jan? Menurut gue ya pasti bener lah Aktivitas online. Iya, soalnya karena sebagai ya kalau orang lagi gabut kan ya ibaratkan ya, Nah, pasti kan ngapain kek ya, ngisi waktu luang, hiburan segala macem, main game aja. Sekarang kan banyak kan, teman-teman gue juga banyak sampai begadang segala macam buat main game online juga. Itu suatu kayak misalnya candu juga sih game itu. Tapi termasuk terlepas dari itu juga itu termasuk aktivitas dia aja ya buat menghibur diri gitu ya. menghibur diri, mengisi waktu luang juga, atau emang hobinya dia main game gitu loh. Jadi tergantung orang juga sih. Kalau menurut gua, kalau gua pribadi, gua buat menghibur diri aja, tapi nggak terlalu banget over gitu loh. Itu karena juga ada sisi negatifnya juga kan, dari segi kesehatan segala macam kan. Iya, itu iya. nggak boleh kan buat kadang-kadang segala buat demi push rank doang gitu kan. ML. Waduh, itu bahaya itu sebenarnya tuh. Itu sih. Ya, kalau lo Ham? Kalau gue balik lagi ke awal tadi yang gue bilang, di online itu kan kita bisa mendapatkan informasi, mencari ilmu pengetahuan, dan salah satunya ya hiburan. Kita bisa menghibur diri lewat online gitu, entah cuma sekedar lihat Instagram sampai ya tadi main game online. Dan sekarang game online tuh jadi semakin berkembang pesat banget gitu kan. Terus kita nggak cuma bisa main terus terhibur dan
ya udah seneng gitu aja. Iya. Bahkan udah banyak kan yang namanya orang-orang yang sukses dari game itu sendiri gitu ya. Setuju. Ekspor. Iya. Sport semuanya. Dulu kita main game ya udah buat seneng-seneng aja. Nggak kepikiran kalau sekarang tuh ada orang-orang yang menjadikan game itu sendiri sebagai sebuah profesi gitu kan. Oke. Oh iya. Nggak kepikiran ada orang yang bisa beli Ferrari dari Ferrari. Ya, mobil mewah, mobil sport dari dia main game doang gitu kan. dari permainan. Itu dia perkembangan teknologi sekarang tuh dengan waduh keren banget lah pokoknya. Dari yang dulu nggak pernah kepikiran gue cuma pengen main game supaya kaya, nggak kepikiran kan. Kalau sekarang ternyata bisa gitu, kita dapat duit dari cuma main game gitu. Dan itu hebat banget sih maksud gue. Sekarang tuh benar-benar era sekarang tuh benar-benar Era digital. iya gitu. Wah, Semua informasi itu gampang diterima, Iya. gampang didapat. Ya akses juga gampang banget ya. nah ngomong-ngomong soal informasi, Oh. jadi sekarang tuh kalau dulu kan gimana ya, mungkin informasi memang itu fakta gitu kan ya. Iya. Kalau sekarang Nah, setiap orang tuh bisa punya media, setiap orang bisa mengeluarkan informasi, setiap orang bisa membawa berita. Jadi betul, setuju. kalau dulu mungkin ya kita nggak perlu informasi itu adalah sebuah aset. Jadi kalau sekarang ya kita harus menyaring dulu informasi tersebut supaya jadi aset gitu. Jadi Karena iya, jadi kita sekarang apalagi udah banyak hoax gitu kan ya. karena setiap orang Iya, jadi setiap orang bisa dengan mudahnya punya media, dengan mudahnya bisa memberitakan gitu. Nah itu juga, itu negatifnya gitu. Dan kita perlu untuk menyaring gitu. Jangan sampai kita jadi pribadi yang wah termakan sama judul gitu, termakan sama thumbnail, tiba-tiba langsung nyebarin ke yang lain. Padahal kita belum tahu itu fakta atau cuma sekadar hoax gitu. Jadi berhati-hatilah gitu juga gitu. ya benar, gue setuju. Nah, kalau menurut lo nih, game itu sendiri hal positif atau negatif? Dari lo dulu, Ham. Game tergantung kitanya. Selain buat pengisi waktu ya, Nah, coba kalau menurut lo gimana? selain buat Ngisi waktu. mengisi waktu. Kalau game itu sendiri, Maksudnya, oh iya gue Iya. tahu. Iya. Ini apa sih? Justru selain kita belajar umum gitu, ilmu pengetahuan umum, dengan game kita juga bisa banyak dapat pelajaran sih. oke. Kayak game strategi gitu, kita Oke. jadi bisa berpikir lebih ini lagi, game teka-teki itu kan, itu juga Mengasah game, otak lah iya, ya. mengasah otak Iya, gitu. iya, Jadi iya. Setuju. itu ya game nggak selalu negatif sih, mungkin negatif di perihal tentang bagaimana kita bermainnya aja, bagaimana waktu kita bermain aja. Kalau kelamaan juga nggak boleh juga gitu. Iya. Tapi terlepas dari gamenya juga banyak kok game yang mengasah otak, mengasah kepintaran kita, kayak Hello Neighbor gitu. Lo tau Hello Neighbor nggak? Nggak tahu ya. Wah, itu Enggak. tuh game teka-teki banget tuh, mengasah otak banget tuh. Jadi ya pokoknya kita harus pokoknya mengasah kemampuan berpikir kita nih, harusnya bagaimana, terus juga ingatan kita, memori kita benar-benar di ini banget lah di game itu lah makanya. Jadi game nggak selalu negatif sih maksudnya. Bagus sih game, jadi mengasah logika bermain juga. gitu. Keren sih. Kalau lo Jen gimana? Kalau menurut gue sih benar kata Mas Ilham. Cuman kembali pada gamenya itu game apa dulu. Nah, Oke. Benar. Nah kalau gamenya misalkan beredukasi atau berhistori kan, kita kan juga bisa dapat ngambil posisi positifnya juga kan. Kayak misalkan kalau misalnya history kan kita bisa baca bahasa Nah, iya Inggrisnya, betul banget. sambil belajar, sambil mendengarkan juga Iya. apa tuh isi story dari game tersebut. Nah, iya. Kan dapat Iya, wawasan juga kan untuk kita kan. Nah, kalau tadi sisi negatifnya kan, gamenya apalagi nih, misalkan ada yang mengandung unsur-unsur yang nggak baik lah, ada yang misalkan pornografi segala Iya. macam, itu kan patut dihindari juga kan. Iya. Nah, itu juga karena itu sebaiknya itu kita sortir dulu tuh game apa aja yang baik untuk dimainkan atau tidak. Terus terlepas dari itu juga kita juga harus ikut waktu untuk main. Nah, masih mana-mana kita gamenya baik nih untuk mengedukasi otak, tapi kita paksakan gitu loh Iya. buat main terus sampai penasaran, itu kan tidak baik juga tuh, untuk kesehatan juga tuh. Itu juga sih yang harus
lihat poin-poinnya gitu. Ya tapi kan bener Ya, tadi nih, gimana? bener tadi yang kita Mas Anam. Iya. Jadi Mas Ojan, Mas Anam. Iya, enggak apa-apa. Panggil anak. Panggilan dia sebenarnya anak. Iya. Iya. Nah, ini apa? Banyak orang yang bilang kalau dia tuh mulai belajar bahasa Inggris setelah Dari dari game. game gitu. Wah, Gue setuju. itu Ya. jadi ya bagus, itu sisi positifnya kan. Iya. Terus terlebih lagi kalau misalnya ada sebuah game yang kita mainin, bener tadi ada sisi sejarahnya, ada historinya, terus kita itu berdasarkan kisah nyata, kita jadi penasaran juga pastinya kan setelah main game ini. Oh, ada game kayak gini, emang dulunya Kayak gimana sih? gimana? Akhirnya kita Iya. mencari juga gitu. Jadi wawasan kita jadi bertambah gitu. Nah, itu sisi positifnya dari game. Jadi nggak selalu tentang negatif, ya negatifnya tentang diri kitanya aja sih, bagaimana cara kita menyikapi sebuah game. Misalnya sebuah game ada pornografinya, bagaimana kita menyikapinya aja sih. Terus Ya, juga betul. tentang waktu ya, kita harus tahu diri aja lah, jangan sampai kasihkan di dunia game sampai kita lupa sama dunia nyata gitu. Jangan sampai gara-gara game kita jadi nggak mau disuruh beli terasi, nggak mau disuruh nyapu ngepel sama emak gitu kan. Jadi ya itu, media sosial jangan sampai bikin kita lupa sama dunia nyata sih. Harus seimbang lah, seimbang. Iya. Antara dunia maya dan dunia Iya. nyata. Iya. Ya mungkin ini pertanyaan gue yang terakhir. Jadi kita ini sebagai pengguna online atau pengguna internet, dari mulai sekedar browsing, bersosial media, atau bahkan bermain game yang barusan kita bahas itu, perlukah kita melakukan aktivitas itu semua menggunakan norma-norma yang ada? Perlu. Sebabnya? Jadi gimana ya? Ya maksudnya maksudnya norma itu kan nggak terpatok pada undang-undang lah ya, maksudnya nggak harus kayak UU ITE segala macam, itu kan ya itu mah udah terlalu jauh. Sekedar istilahnya sopan santun apa segala macam, itu jadi- perlu nggak? Perlu sih, perlu. Jadi begini, kan dulu kan ada pepatah mulutmu harimaumu. Oke, Kalau sekarang mungkin di era digital ini kita ubah aja media sosialmu harimaumu gitu. ada benar juga sih. Jadi ya pintar-pintarlah dalam berkomentar, pintar-pintarlah dalam berpendapat, beropini di media sosial gitu. Jangan sampai nantinya malah menyakiti hati orang lain. Kan udah banyak kasus tuh orang yang ditangkap gara-gara komentarnya gitu di media sosial Iya. kan. Ya kita harus jangan apa-apa langsung nyablak gitu aja gitu kan. Maksudnya kita nggak pernah ketemu nih sama orang yang di media sosial ini nih, kita Tapi tiba-tiba kita ngomong kayak gini kan, kita nggak pernah. Kalau misalnya kita di tongkrongan, kita udah pada tahu kan sifat-sifat teman-teman kita. Jadi kalau kita bercanda apa, dia udah tahu gitu bercandaan kita seperti apa. Cuma kan di media sosial mungkin kita niatnya bercanda tapi dia nangkap ini jadi serius, kan bahaya juga. Jadi balik lagi, media sosialmu harimaumu sekarang gitu, karena sekarang udah eranya udah digital seperti ini gitu. Jadi ya itu. berarti media sosial itu mulut setiap orang lah ya. Iya, jadi harus hati-hati lah. Ibaratnya mulut. Kalau menurut lu gimana? Ya benar juga. Soalnya ibaratkannya itu kayak kita tuh berkomunikasi itu sama kayak ngomong aja ke orang-orang lain gitu loh. Berkomentar itu kan kita emang bener harus kita sortir mana yang baik atau mana yang buruk. Terus juga kita harus lihat nih sisi positifnya juga. Komentar itu juga karena sosmed itu kan bahaya sekali kan. Iya. Kadang orang salah komentar dikit aja tangkap, salah komentar Iya. tangkap. Itu UIT. terlepas dari ini juga sih, perasaan orang lain juga gimana menanggapinya kan gitu loh. Misalkan kita Iya, iya. ngatain orang nih gini-gini, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang rasanya wah nih orang Baper lah. baper lah, bagaimana kan. Nah, itu kan juga menimbulkan ini juga kan, Konflik lah ya. konflik. Itu terlepas juga itu apa namanya, kita juga hindarin sara atau agama atau ras lah segala macam. Apalagi itu ya. Nah itu juga emang harus dilihat juga gitu loh. Bahaya juga kalau komentar-komentar begitu, karena ya undang-undang sekarang kan ketat sekarang nih, undang-undang itu juga. Iya, iya. Iya, baper dikit lempar ke hukum. Itu kan gimana ya? Ya apa ya, ringkih lah ya istilahnya ya. Rawan Ya, rawan. hukum. Makanya pinter-pinter kita aja, jangan sampai orang itu apa namanya sakit hati gitu loh kalau kita komentarin gitu ya. Bener sih. Nah, ya itu. Jadi mungkin kan sekarang zamannya
kebebasan dalam berpendapat, tapi ya Iya, jangan benar-benar. sampai hal itu juga terlalu berlebihan juga gitu. Jadi hati-hati aja lah. Balik lagi media sosialmu harimau lah pokoknya. Iya, Ada sosial mulutmu. menurut dia juga. Iya, harus dijaga lisannya lah. Karena lebih bisa lebih menyakitkan gitu kalau omongan kan ya, daripada luka fisik itu. Omongan pasti kan lah, kalau fisik bisa sembuh lah mungkin ya. Iya lah. Kalau omongan Omongan Setuju tuh sih. hati ya, emang. ya, kalau ketemu orangnya, wah ini yang kemarin ngatain gue ini Membekas Iya, ya. kesel aja gitu. Iya. Kalau orang ngomong gue gini nih, ah gue usah deketin lah. apa ya, apalagi sekarang gue lihat tuh kalau komentar-komentar di Sosial sosial media, di Instagram, di YouTube, wah parah-parah sih menurut gue. Aduh, Netizen Nah, yang hebat. netizen itu. Itu kan termasuk bullying juga kan? Iya. Cuma kadang ada sisi positifnya juga sih. Jadi Apa dari misalnya dari ada isu apa gitu, gara-gara komentar-komentar itu jadi keangkat isunya, jadi kayak gitu lah. Oh, iya. Angkat suara lah gitu. Iya. Berarti intinya nih, kalau gue pengen tanya lagi, intinya apakah sosial media itu dengan kita beronline itu, baik itu di yang bersifat sosial media ya kayak Facebook, kemudian Instagram, terus YouTube atau game sekalipun yang bisa bersifat berkomunikasi gitu ya, yang online gitu, chat segala macam, apakah akan menimbulkan efek sosial yang cukup efektif kalau menurut kalian dibandingkan dengan kita ngomong langsung ke orangnya gitu. Kalau gua dari lu sih gimana, Ham? ada di posisi dimana ya lebih baik ketemu sih, maksudnya Lebih baik ketemu. iya. Jadi ya jangan sampai, kan awalnya nih media sosial kan dibuat untuk mendekatkan yang jauh, Iya. jangan sampai Menjauhkan menjauhkan yang yang dekat dekat. gitu. Betul. Iya. Kebalik ya? Iya. Jadi Iya. ya balik lagi ke tadi, jangan sampai lupa sama dunia nyata juga sih, maksudnya ya gara-gara kasihkan gitu. Nanti pokoknya kalau keseringan gitu bakalan ada saat dimana kita kayak ngomong langsung ke orang itu kayak canggung atau gimana lah sih gitu lah, pasti lah Karena terbiasa terbiasa berjejaring dengan online ya. Iya. Jarang tatap muka segala macam. Iya. Kalau lu gimana aja? Kalau menurut gue sih benar. Online juga ada sisi positifnya juga, Bu. Kayak berkomunikasi antar jarak jauh, kan kita udah nggak pakai surat lagi kayak dulu Iya, kan, iya. nulis surat Yang segala nyampe macam. 4 hari kemudian. Nah ya cepat juga tuh. Juga buat alat silaturahmi yang efektif juga gitu kan. Tapi terlepas dari itu juga kita emang harus bertemu lah, Iya. Iya. bersosialisasi secara langsung. Itu lebih baik kok daripada kita sebenarnya ngomong di sosmed doang. Itu menurut gua kurang bagus juga sih kalau misalkan kita cuma chat WA doang, ngomong doang, kayak misalkan bukber aja. Iya ikut terus ujung-ujungnya enggak. Enggak. Hanya wacana. Wacana udah mendingan kita dadakan aja lah besok bukber, yang penting jalan kan, itu kan Iya. menyambung silaturahmi Iya, iya. juga kan buat Betul, teman-teman setuju. lama-lama kita kan, itu lebih baik sih menurut gua. Nah bahkan ibu gue sendiri, Hah? dia tuh pokoknya udah lost kontak lama sama temen-temennya SMP, SMA, dan sekarang terjalin lagi Terjalin. gara-gara media sosial, Iya. Facebook. Iya. Sekarang jadi sering adain pertemuan. Waktu itu gue juga sempat ketemu sama temen-temennya juga, nginep di villa segala macam. Jadi itu ya Itu mama tuh gitu. itu sisi bagusnya gitu, silaturahminya itu. Jadi gara-gara media sosial tuh jadi ya gitu. Ya oke, mungkin dari yang udah kita bahas dari tadi ya, yang udah panjang lebar yang hampir sejam ini gitu kan, dari apa itu online, terus mengapa remaja itu lebih suka online gitu kan, terus mengapa seseorang itu bisa berbeda ketika dia di online, di sosial media contohnya, daripada di dunia realita atau di dunia nyatanya gitu kan. Terus pentingnya sebuah eksistensi itu apa gitu kan, dan juga dampak buruknya tentang game online itu sendiri gitu kan. Dan yang terakhir yaitu penting tidaknya kita menggunakan norma-norma yang ada di dalam sosial media atau dalam menggunakan internet itu sendiri gitu. Makasih buat Fauzan sama Ilham yang Ya, udah sama-sama. Siap.
yang udah mau jadi narasumber gue buat di podcast gue kali ini yang membahas materi tentang kehidupan bersosial media di ranah remaja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Gue cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.